Shalom saudara, saya ingin memberikan sedikit gambaran tentang perkembangan gereja di Amerika Serikat. Saya baru saja menemukan sebuah hasil survei dari Weekly Church Attendance di Amerika Serikat yang dihitung dari tahun 93 sampai tahun 2020. Menarik saudara, ternyata George Barna, seorang peneliti yang diakui beberapa bukunya saya sudah baca. George Barna mengatakan bahwa sekarang saudara lihat grafiknya, terjadi penurunan orang-orang yang hadir di ibadah pada hari Minggu. Jadi ini sebuah krisis yang luar biasa. Saudara boleh lihat, sekarang angkanya sudah di 30%-an. Jadi tinggal sepertiga orang-orang Amerika Serikat yang bergereja pada hari Minggu. Yang lebih menarik lagi adalah, saudara lihat lagi slide berikutnya, mengatakan bahwa weekly church attendance by generations dari tahun 2003 sampai tahun 2020 itu juga mengalami yang namanya penurunan. Coba saudara lihat yang warna merah. Yang warna merah itu generasi milenial. Dibagi per generasi X, generasi baby boomers dan elders. Yang elders angkanya menurun tapi tidak terlalu banyak. Namun kalau kita menemukan yang warna merah itu adalah generasi milenial. Jadi generasi milenial di Amerika Serikat sudah kehilangan kontak dengan gereja. Saudara, itulah sebabnya kita harus memperhatikan orang-orang muda. Kami tetap mengadakan ibadah online buat setiap orang-orang muda jam 3 sore. Jadi orang-orang muda harus menjadi perhatian khusus karena di Amerika Serikat, mungkin juga di Indonesia bisa terjadi. Saya pernah menemukan data juga di James Kristen menemukan bahwa orang-orang muda generasi milenial sudah juga kehilangan kontak dengan gereja, sudah terhilang dari gereja. Alasan kenapa orang-orang Amerika tidak lagi bergereja ini menarik juga. Katanya yang pertama karena mereka udah gak percaya lagi Tuhan, itu cuma 12%. Karena ada yang berkata gereja gak ada hubungannya dengan kehidupan pribadi, jadi gak nyambung 30%. Ada yang mengatakan gereja itu ibadahnya membosankan 36%. Ada yang mengatakan gereja terlalu berkaitan dengan minta uang, jadi katanya gereja kok nyinggung duit melulu, itu 40%. Ada yang berkata karena gak tertarik, ada yang berkata gak punya waktu, karena mereka itu berangkat pagi-pagi pulang petang-petang penghasilan pas-pasan, jadi mereka itu time is money. Ada yang berkata lagi bahwa gereja terlalu banyak masalah, jadi kalau saya datang ke gereja saya itu mau tambah masalah lagi. Tapi ini menarik, yang paling banyak mengatakan mengapa mereka tidak mau beribadah di gereja, 74%. Ini persentase yang paling besar. Ke gereja itu tidak ada gunanya. Saudara, Alkitab mengatakan dalam 1 Timotius 4 yang ke-7, tapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Saya pernah mengkhotbahkan bagian ini, saudara, bahwa kata latihlah itu dari kata Yunani yang artinya melatih secara fisik seperti orang melatih tubuhnya, ya gimnase, orang nge-gym. Jadi kita harus melatih ibadah kita. Jadi artinya kita harus terus-menerus punya seperti kayak orang berolahraga. Dia melatih. Kalau saudara gak pernah olahraga, sekali olahraga mungkin sakit. Mungkin juga ada yang berkata, Pak, ibadah online seperti sekarang kok rasanya kok gak nyaman buat saya, Pak. Ada yang ngomong sama saya berkali-kali, aduh Pak, saya pengen ibadah di gedung gereja, saya pengen ibadah sama-sama. Saudara, ungkapan latihlah dirimu beribadah. Karena kita percaya yang namanya ibadah itu berguna dalam segala hal. Latihan badan itu terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Sebuah riset mengatakan bahwa orang-orang yang beribadah, Robinson Business bikin sebuah penelitian terhadap 2.700 orang selama 8-10 tahun, membuktikan bahwa angka kematian pada kelompok yang rajin berdoa dan beribadah lebih rendah angka kematiannya dibanding dengan kelompok yang tidak rajin beribadah. Dengan kata lain, benar Alkitab katakan bahwa yang namanya ibadah itu pasti ada berkatnya. Kami mendapatkan macam-macam input, macam-macam respon, macam-macam reply, macam-macam masukan baik yang positif maupun juga ada hal-hal yang mungkin kami harus perbaiki. Tetapi puji Tuhan, haleluya, ada banyak orang memberikan respon kepada kami bahwa orang-orang yang beribadah walaupun secara online tetap diberkati Tuhan. Ada yang dijamah Tuhan, ada yang bertobat. Saudara, saya nggak bisa cerita di sini, saudara ya. Ada orang yang benar-benar saya nggak pernah alamin. Orang itu menyatakan sama saya gara-gara ibadah online ini. Luar biasa. Saya percaya 2-3 orang berkumpul demi nama Tuhan, Tuhan hadir. Kalau kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, doa kita pasti didengar Tuhan. Ibadah kita kalau ibadah yang menyenangkan hati Tuhan, pasti Tuhan memberkati kita dan Tuhan berkenan di atasnya. Haleluya, puji Tuhan. Hari Minggu ini kita tetap beribadah tanggal 19 Juli dengan 2 format. Jadi kita mulai minggu lalu ada 2 format ibadah yang settingnya dari rumah saya seperti ini dan settingnya dari gedung gereja. White Hasim ya, dapat juga respon yang luar biasa. Banyak orang berkata, aduh rindu Pak, ya lihat mimbar gereja, lihat stage gereja. Banyak yang berkata, aduh udah lihat lagi yang namanya gedung gereja. Saya pun juga selama kurang lebih mungkin hampir 4 bulan ya nggak megang itu yang namanya mimbar gereja, berkhotbah di mimbar gereja itu. Tetapi begini Bapak Ibu sekalian,
kita terus harus berdoa karena angka penularan di Jakarta makin tinggi. Sudah pasti tahu ya, Gubernur DKI Pak Anies Baswedan sudah menyampaikan secara khusus kita nggak boleh main-main dengan angka penularan di Jakarta yang makin tinggi. Jadi begini, kami masih melihat perkembangan yang ada. Kalau Jakarta angka penularannya semakin memprihatinkan, kami harus berpikir ulang. Mungkin kita live streamingnya, settingnya dari rumah. Ya seperti sekarang ini. Jadi saudara terus berdoa supaya situasi semakin kondusif. Jadi kita punya ibadah dua format, yang ibadah dari rumah saya, itu setting di rumah saya itu mulai jam 6 bisa diakses dan seterusnya. Nah ibadah live stream itu jam 10 pagi. Ibadah untuk EHK anak-anak jam 9. Tetap orang tua, opa, oma, om, tante, anak-anak kita. Ya saya melihat terus viewersnya yang mengikuti ibadah anak-anak makin bertambah. Puji Tuhan. Ya terima kasih buat tim ya Ibu Jane dengan teman-teman semua dengan semangat melayani untuk ibadah anak-anak. Dan jam 3 sore tanggal 19 kita dilayani oleh untuk usaha anak muda. Yesus Abraham ini salah seorang worshiper yang luar biasa. Saudara boleh buka di YouTube. Yesus Abraham, orang-orang muda kasih tahu teman-teman, Yesus Abraham akan melayani orang-orang muda. Ini luar biasa, khusus Yesus Abraham akan memberikan waktu buat orang muda supaya orang-orang muda diberkati Tuhan. Nah, untuk kondisi yang ada sekarang ya, terus kita berdoa karena kami terus memantau, dan puji Tuhan Pak Pendeta Dr. Yunus Min terus memberikan kami input masukan supaya kita terus menjaga protokol kesehatan pemerintah yang tepat, yang ketat. Kita nggak boleh main-main. Ya ada survei mengatakan orang Jakarta tuh pede banget katanya. Wah nggak peduli sama yang namanya angka penularan Jakarta. Kita nggak boleh seperti itu. Ya saudara harus tetap melakukan protokol kesehatan yang pemerintah tetapkan. Ya ada 3M. M yang pertama adalah memakai masker. Ya pakai masker ini. Lihat nih masker. Ya. Yang kedua M-nya adalah mencuci tangan selalu. Dan M yang ketiga adalah menjaga jarak. Tuhan memberkati. Shalom.